صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan kitab Asy-Syirk fil Qadim wal Hadits, syirik di masa lalu dan juga masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita masih membahas tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan pembahasan ini terhenti 2 bulan, karena di bulan Maret ataupun Sya'ban dan bulan April walaupun ada kajian dari anak, tapi kajiannya tidak berkaitan dengan masalah kesyirikan ini. Maka insyaallah kita sedikit ulang apa yang telah disampaikan di bulan Sya'ban, bulan Februari pertengahan, yang berhubungan dengan kisah ini. Dan pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam juga cukup panjang, sehingga mungkin butuh beberapa pertemuan, sebagaimana panjangnya dan juga banyaknya disebut kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Kisah beliau Musa alaihissalam adalah 2 kisah yang paling banyak disebutkan, kisah Nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kisah beliau dan juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan ada dalam surat Qasas, Al-Qasas beberapa ayat, dalam surat Maryam, surat Thaha, surat Asy-Syu'ara, dan juga surat-surat yang lainnya. Telah dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, beliau salah satu di antara nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam, yang sekarang disebutnya dengan Israel. Dan liciknya negara Yahudi tadi menamai negara mereka dengan Israel, supaya kalau mereka bikin keonaran, kaum muslimin yang semangat mencela mereka, akhirnya mengucapkannya dasar Israel. Padahal Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi kalau kita mencela Israel, dasar Israel, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang mencela salah seorang nabi. Tapi kalau tujuan kita tidak seperti itu, mudah-mudahan tidak banyak bermasalah. Kalau kita mau mencela dasar Yahudi, karena semua Yahudi pasti Bani Israel atau Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel. Dan mungkin mayoritas mereka justru bukan Yahudi, karena Yahudi ataupun Yahuda itu salah satu di antara 12 putra, 12 anak laki-laki Ya'qub ataupun Israel alaihissalam. Sehingga Bani Israel itu adalah anak-anak laki-laki Ya'qub alaihissalam yang berjumlah 12. Salah seorang di antara mereka adalah seorang nabi, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan memang setelah kedatangan Yusuf alaihissalam ke bumi Kan'an, sebagaimana biasa disebut, yaitu Mesir, maka boleh dikatakan berpindahlah pusat keberadaan Bani Israel yang tadinya di Syam menuju ke Mesir. Dan di masa Yusuf alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada beliau
sudah di link istana sampai kemudian beliau diangkat menjadi salah seorang petingginya, sehingga beliau bisa mendatangkan kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Dan ini yang menjadikan sebagian penguasa Mesir yang digelari dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar penguasa Mesir, termasuk ya di masa Yusuf alaihissalam. Dengan jumlah putra yang berjumlah 12, yang tidak mustahil setiap anaknya juga barangkali ya istrinya lebih dari satu, sehingga Bani Israel ya berkembang biak dan menjadi banyak jumlah mereka di Mesir, yang menyebabkan ya penguasa ya Mesir yang kufur ya menimpakan kepada mereka berbagai macam azab ya. Lebih-lebih ya Fir'aun ya di masa Musa alaihissalam, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan. Dan dengan munculnya serta diutusnya Nabi Musa alaihissalam, maka dimulailah episode baru dalam kehidupan Bani Israel, dan juga rangkaian-rangkaian jihad dan peperangan yang mereka lakukan di dalam melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditokohi ya tanda kutip oleh Musa dan juga saudaranya Harun alaihissalam. Kemarin telah dijelaskan bahwa pembahasan bab ini bukan ya, menyebutkan tentang kisah Musa alaihissalam secara terperinci, karena memang kisah beliau termasuk ya yang sangat detail disebut di dalam Al-Quranul Karim, dari mulai kecil, mulai bayi istilahnya, sampai beliau diangkat menjadi nabi dan juga mendakwahi Fir'aun ya, dan juga kaumnya. Kemarin telah dijelaskan ya nasab ya Nabi Musa alaihissalam dari beberapa pendapat ya ulama. Di sini semuanya mengerucut kepada nasab beliau lari kepada Lawai. Lawai ini salah seorang ya putra Yakub alaihissalam, saudaranya Nabi Yusuf. Berarti Nabi Musa alaihissalam bukan dari jalur Yusuf alaihissalam, tapi dari jalur saudaranya yang bernama Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya, alaihimussalam. Dan ya, tentunya kalau generasi Lawai masih anak-anak Yakub alaihissalam, mereka ya masih berada di atas ketauhidan sebagaimana dakwah ya ayah mereka Yakub atau Israel alaihissalam. Ya. Demikian juga tidak mustahil generasi sesudahnya masih di atas itu, sampai ya, Bani Israel yang ditemui oleh Musa alaihissalam juga masih ada sebagian sisa-sisa ya, dari ajaran ya, nenek moyang mereka, yaitu Israel atau Yakub alaihissalam. Jangankan ya, itu masih tidak terlalu lama. Kalau di sini disebutkan nasab Nabi Musa itu Musa bin Imran bin Qahis, ada yang mengatakan bin Lahib ya, kemudian bin Azir, kemudian bin Lawai. Baru ya 4 generasi atau 5 generasi. Jadi tidak mustahil kalau masih ada sebagian sisa-sisa ajaran ketauhidan yang masih melekat pada Bani Israel. Walaupun mungkin tidak mustahil adanya sebagian ya, noda-noda kesyirikan yang mencampurinya. Maka lebih wajar lagi di tengah-tengah Bani Ismail, masyarakat Arab, yang nabi mereka yang diutus ke tengah-tengah mereka Ismail alaihissalam, sesudah itu tidak ada lagi nabi diutus kepada mereka, yang tidak kurang dari ya, lebih dari 20 abad mungkin. Sebab kalau dikatakan antara
Nabi Ibrahim dengan Musa alaihissalam 10 abad. Kemudian antara Musa dengan Isa alaihissalam 10 abad. Kemudian antara Isa dengan Musa alaihissalam 5 abad lebih. Berarti sudah 25 abad. Walaupun begitu, dengan tidak datangnya Nabi yang diutus ke tengah masyarakat Bani Ismail ataupun Arab, mereka masih ada sisa-sisa ketauhidan. Mereka masih beriman dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang mematikan dan juga yang menghidupkan mereka. Bahkan tidaklah atau belumlah terjadi peribadahan kepada berhala-berhala yang dilakukan oleh masyarakat Bani Ismail ataupun Arab, kecuali hanya beberapa waktu saja menjelang diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Amr ibn Luhai mengimpor patung-patung berhala yang didatangkan dari Syam, dan mulai itulah terjadi peribadahan kepada berhala di kalangan Bani Ismail atau masyarakat Arab. Dan ini tidak menghilangkan sebagian ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam yang masih ada di tengah-tengah mereka. Khitan masih ada. Tauhidullah khususnya rububiyah juga masih mereka yakini. Sebagian nama-nama Allah masih mereka gunakan. Nama Allah itu sendiri mereka gunakan di dalam doa-doa yang mereka panjatkan, termasuk haji. Haji. Beda dengan kalangan Bani Israel. Baik yang mengklaim Yahudi ataupun Nasrani, tidak ada ibadah haji ke Baitullah. Padahal ini adalah syariat Ibrahim alaihissalam. Kalau mereka mengklaim mereka adalah bagian dari Ibrahim alaihissalam. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan siapakah Fir'aun yang ada atau ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Fir'aun itu sendiri gelar ini sudah digunakan di masa Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun mungkin tidak setenar, tidak seterkenal Fir'aun Musa alaihissalam. Disebutkan bahwa Fir'aun Musa alaihissalam yang pertama ditemui oleh beliau adalah Qabus bin Yusuf al-Awwal. Disebutkan juga namanya Mus'ab. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam diseru atau dipanggil, diangkat menjadi rasul, maka diberitakan bahwa Qabus telah meninggal. Digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Walid ibn Mus'ab. Dan dia ini adalah boleh dikatakan Fir'aun yang lebih sombong dari kakaknya atau dari saudaranya sebelumnya, dan juga lebih kufur. Dan wallahu a'lam tidak disebutkan siapakah yang memelihara Musa alaihissalam tatkala beliau kecil, tapi zahirnya adalah yang pertama. Dan tidak menafikan kalau kemudian saudaranya yang menggantikan Fir'aun yang pertama tadi mengklaim bahwa Musa juga termasuk dalam pemeliharaannya, karena memang dia hidup dalam lingkungan istana. Berarti dia istilahnya paman akon-akon Musa alaihissalam, karena dia adalah saudara siapa tadi? Qabus. Dan juga dikatakan bahwa Fir'aun yang pertama yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam menikahi seorang wanita yang terbaik yang ada pada saat itu, yang bernama Asiyah binti Muzahim, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sayyidat nisa'i ahlil jannah, termasuk penghulu wanita ahli surga. Kemudian dia dinikahi oleh adiknya atau oleh saudaranya sesudah wafatnya Fir'aun yang lebih kejam tadi. Namun disebutkan oleh sebagian ulama bahwa
kedua-duanya yang memang berada di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemampuan untuk menggauli Asiyah binti Muzahim alaihissalam untuk menggaulinya. Dan maka zahirnya Asiyah binti Muzahim tidak mustahil kalau beliau salah seorang di antara wanita-wanita dari Bani Israel yang ada di saat itu. Dan tidak mustahil juga pada saat itu syariatnya membolehkan seorang wanita mukmin untuk dinikahi oleh laki-laki kafir misalnya, ataupun karena paksaan sehingga dia dipaksa untuk dinikahi oleh raja kafir tadi, namun Allah Subhanahu wa taala berikan karamah kepadanya, suaminya tidak bisa menggaulinya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Firaun ini sebagaimana tadi telah disebutkan sebagiannya, sampai endingnya menceritakan atau dinukil ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang akhir kehidupan Firaun, Musa, Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Di antaranya yang Allah firmankan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 24. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Ini di dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Surat yang Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah tatkala laut itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbelah untuk menyelamatkan menyelamatkan Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kejaran bala tentara Fir'aun. Innahum jundum mughraqun. Sesungguhnya mereka, Fir'aun dan bala tentaranya adalah tentara-tentara atau pasukan yang ditenggelamkan, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65 sampai 66, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa alaihissalam dan juga siapa-siapa yang bersamanya, semuanya. Yang bersamanya maksudnya adalah yang beriman kepada Musa alaihissalam. Summa aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan selain mereka, yaitu Fir'aun dan juga bala tentaranya yang berusaha mengejar Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Maka selesailah istilahnya riwayat Fir'aun Musa alaihissalam. Akan tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Bani Israel yang selamat yang mengikuti Musa alaihissalam sampai di seberang lautan sana, mereka masih tetap ada dalam sikap istilahnya kalau Indra mau bilang rekel dengan apa yang diajarkan atau yang telah disampaikan oleh Musa alaihissalam. Sebab tatkala mereka sudah sampai ke seberang lautan sana dan selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, mereka melewati kaum yang sedang menyembah berhala. Hal ini Allah isyaratkan di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamil lahum. Maka mereka mendatangi atau melewati suatu kaum yang sedang beriktikaf
di hadapan berhala-berhala mereka, yang sedang beribadah di hadapan berhala-berhala mereka. Maka mungkin sebagian di antara mereka yang dulu pernah ikut menyembah patung sapi mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka mengatakan, ya Musa ij'al lana ilaha. Dan kalau kita baca zahir ayat-ayat Al-Quranul Karim, kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memanggil, menyeru nabinya hanya dengan namanya saja. Hanya dengan namanya saja. Beda dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena memang kita juga dilarang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya saja. Ya. Bisa jadi ya, umat-umat terdahulu, umat Nabi terdahulu dilarang, maaf tidak dilarang seperti itu, bisa jadi. Bisa jadi juga khususnya kisah Musa ini ya tadi, ngerekelnya Bani Israel tadi. Manggilnya Musa aja kayak temannya aja gitu. Ya Musa, ij'al lana ilaha. Buatkanlah untuk kami ilahan, seorang Tuhan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Mungkin karena banyak patung-patung yang sedang mereka iktikafi, kaum Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya minta kepada Musa alaihissalam untuk membuatkan membuatkan Tuhan seperti yang mereka memiliki Tuhan. Bahkan mereka, ya, di sini disebutkan mereka tidak berhenti dengan ucapan saja. Mereka tidak berhenti dengan ucapan saja. Bahkan tatkala Musa alaihissalam disebutkan, ya, meninggalkan mereka untuk menemui Rabbnya, menemui Allah subhanahu wa ta'ala yang hendak berbicara kepadanya, ya. Mungkin ini ada takdim wa ta'khir, ya, ceritanya wallahu alam, urutannya secara detail gitu kan. Tatkala Musa alaihissalam meninggalkan mereka, mereka mulai melakukan peribahan terhadap al-ijl, patung pedet, ya, patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, ya, termasuk, ya, kaum Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Maka dengan sebab itulah mereka mendapatkan predikat al-maghdub alaihim, yang kita selalu, ya, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak melalui dan, ya, menelusuri jalan-jalan mereka. Karena jalan mereka itu bukan as-sirat al-mustaqim yang kita diperintahkan untuk melaluinya. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di atasnya. Di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka-mereka yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan ayat yang mulia ini ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-maghdub alaihim adalah al-yahud dan ad-dhalin adalah an-nasara. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menggarisbawahi bahwa gelar tadi adalah bagi mereka-mereka yang belum mendapati masa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan ad-dhalun atau ad-dhalin, orang-orang yang sesat adalah an-nasara, mereka orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka seorang muslim harus beda dengan mereka, harus berilmu dan juga beramal. Ya. Namun sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, orang-orang Yahudi pun mengetahui, ya, mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sampai menemui masa diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasrani juga yang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam sesudah diutusnya, namun mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menggabungkan dua sifat tadi, al-maghdub alaihim dan juga ad-dhalin. Walaupun misalnya mereka itu masih Yahudi GL sama Nasrani GL, garis lurus, Yahudi yang masih sesuai dengan syariat Musa misalnya alaihi salam, ataupun Nasrani yang masih sesuai dengan syariat Isa alaihi salam. Sehingga yang benar-benar seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Di antaranya Abdullah ibn Salam al-Yahudi, seorang Yahudi yang masuk Islam. Atau Waraqah ibn Naufal radhiyallahu an, yang dikatakan beliau ya sudah mengakui nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Tatkala istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Waraqah ibn Naufal yang merupakan masih kerabatnya tentang apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka beliau mengatakan hadzal namus alladzi jaa Musa alaihi salam. Itu adalah an-namus. An-namus itu maksudnya pembawa berita rahasia. Di sini maksudnya adalah wahyu yang dulu mendatangi Musa alaihi salam. Dan beliau ya, dengan firasatnya yang tajam, yang mungkin juga tentunya beliau ketahui dari ya, kitab-kitab Yahudi ataupun Nasrani yang masih asli. Ya, beliau mengatakan, duhai, seandainya aku masih muda saat kaummu akan mengusirmu. Ya. Rasulullah belum mulai dakwah, baru cerita dapat wahyu. Ya. Waraqah ibn Naufal sudah mengatakan seperti itu. Duhai, seandainya aku masih muda saat ya, kaummu mengusirmu sehingga aku bisa membantumu atau menolongmu. Dan tidak lama kemudian wafatlah Waraqah ibn Naufal. Demikian juga Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang mana dia itu dijuluki oleh orang-orang Yahudi sebelum keislamannya khairuna wabnu khairina. Dia itu adalah orang yang terbaik di antara kita dan anak orang terbaik di antara kita. Khair ibn Khair. Itu di pandangan Yahudi sebelum Abdullah ibn Salam mengikrarkan keislamannya. Namun tatkala ya, sesudah mereka menjawab seperti itu ya, dengan pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, man Abdullah ibn Salam fikum, siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, huwa khairuna wa ibnu khairuna. Dan saat itu Abdullah bin Salam sembunyi ya, ya mungkin di belakang Rasulullah atau di satu tempat yang tidak dilihat oleh mereka. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikrarkan keislamannya. Langsung penilaian mereka berubah 180 derajat. Huwa syarruna wa ibnu syarrina. Ya, dia itu orang yang paling jahat di antara kita dan ya, anak orang yang paling jahat. Enggak dianya saja, ayahnya pun kena getahnya istilahnya. Maka Abdullah bin Salam ya radhiyallahu anhu mengatakan, itulah Rasulullah yang aku khawatirkan. Mereka akan mencela ya, mencaciku ya, sesudah aku masuk Islam, tapi dia tidak peduli sesudah apa mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pembahasan tentang syirik kaum Nabi Musa alaihi salam, ataupun syirik mad'u, objek dakwah Nabi Musa alaihi salam. Walaupun ya, secara umum nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Hud kepada kaumnya, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud alaihi salam misalnya. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam ya, dia aslinya diutus kepada Bani Israel kaumnya.
Namun ini tentunya tidak menafikan untuk mendakwahi mereka-mereka yang berinteraksi dengan Bani Israel. Lebih-lebih jumlah mereka misalnya cukup dominan, seperti Fir'aun dan juga ya, para pengikutnya ataupun bala tentaranya, termasuk rakyatnya misalnya yang bukan ya, dari Bani Israel. Sehingga disebutkan bahwa kesyirikan yang terjadi pada kaum ya, Nabi Musa alaihissalam itu berbagai macam jenisnya. Maka di sana ada kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, berarti kaum Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah ibadatul ijl, peribadahan kepada ijl, ya, patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Dan juga ini dikuatkan oleh permintaan mereka kepada Musa alaihissalam supaya Musa alaihissalam membuatkan Tuhan untuk mereka. Sebagaimana kaum yang mereka lihat memiliki Tuhan-Tuhan dari ya, berhala-berhala patung ataupun sejenisnya. Kemudian juga ada kesyirikan yang memang terjadi pada Fir'aun sendiri, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan hikayatkan tentang ucapannya. Sekali waktu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada ilah, ada sesembahan untuk kalian selain diriku. Itu di antara klaim ya, ucapan Fir'aun yang dihikayatkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan juga ada kesyirikan-kesyirikan lain yang terjadi pada ya, kaum Fir'aun atau para ya, tentara, para pengikut Fir'aun, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir dan juga ahli sejarah, yang mereka ambil dari faidah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya ya, pengarang kitab ini mulai dengan menyebutkan ya, akidah al-Misriyin, akidah ya, masyarakat Mesir secara umum pada saat itu. Ya. Karena bangsa Mesir sendiri sebelum kedatangan ya, Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya plus ya, orang tuanya, mereka sudah merupakan masyarakat yang memiliki istilahnya kebudayaan dan juga memiliki ya, aturan-aturan yang sudah berakar cukup lama. Maka disebutkan di antara ya, akidah ya, al-Misriyin, orang-orang Mesir pada saat itu, ada dua pendapat yang menyebutkan tentang masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwa orang-orang Mesir kuno, istilahnya orang-orang Mesir jadul, ini cerita jadul berarti sebelum Nabi Musa alaihissalam, benar-benar jadul gitu kan. Mereka itu adalah wasaniyin, kaum paganisme, penyembah berhala. Ya'buduna alihatan muta'addidah, mereka menyembah berbagai macam jenis patung. Ya. Di antara itu ada ya, sebagian yang menyembah benda-benda langit. Ya. Sebagian jenis bintang, ada yang diberi nama Asy-Syu'ara, yang dikatakan bintang di Yaman. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah ya, Al-Jauza, salah satu nama bintang juga. Ya. Bahkan disebutkan lebih banyak dari itu mereka juga beribadah atau menyembah hewan-hewan, menyembah binatang-binatang. Sapi diantaranya, termasuk juga anak sapi, pedet ya, al-ijl. Bahkan disebutkan ada yang menyembah qiradah, ya, menyembah ya, monyet, kucing, dan juga disebutkan menyembah buaya. Dan itu ya, dikuatkan oleh ya, sebagian tafsir yang disebutkan oleh ahli tafsir tatkala mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala
yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 127. Wa yadharaka wa alihatak. Dan dia meninggalkanmu, maksudnya meninggalkan peribadahan kepadamu, maksudnya Fir'aun, wa alihatak, dan juga sesembahan-sesembahanmu. Maka dari zahir ayat yang mulia ini, walaupun Fir'aun mengklaim dirinya ya, Rabbukum al-a'la, Tuhan mereka yang paling tinggi, ya, tapi dia juga menyembah selain dirinya, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan juga, ya. Mereka ya, menganggap atau beribadah kepada ya, sapi, khususnya sapi yang mungkin super ya, di kalangan mereka dianggap bagus gitu kan. Sehingga tatkala ya, Samiri membuat miniatur ya, patung anak sapi yang dirancang bisa mengeluarkan suara, ya, mereka pun ya, menyembahnya atau beribadah kepadanya. Bahkan dia ya, berani mengatakan ya, sebagaimana yang Allah ya, firmankan di dalam surat Taha ayat 88. Dalam surat Taha ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri ya, mengeluarkan untuk mereka ya, dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara ya, seperti patung ya, anak sapi. Maka mereka berkata, inilah ya, Tuhanmu dan juga Tuhan Musa. Tetapi Musa lupa. Musa alaihissalam dianggap mereka lupa dengan Tuhannya ini, sampai ya, mengklaim seperti itu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ya, sesembahan mereka adalah matahari. Sehingga ayat yang mulia tadi, wa yadaraka wa alihatak, dan mereka meninggalkanmu, dan juga ya, tadi Tuhanmu ditafsirkan dengan mereka meninggalkanmu dan juga meninggalkan matahari. Tidak mereka sembah sesudah itu ya, sesudah mendengar dakwah ataupun seruan ajakan Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian juga dikuatkan dengan ya, Fir'aun sendiri disebutkan ya, menempatkan ya, atau membuat untuk kaumnya ataupun rakyatnya patung-patung kecil, dan dia pun menyuruh rakyatnya tadi untuk beribadah kepada patung-patung kecil tadi. Ada juga yang mengatakan mereka ya, membuat patung-patung dalam bentuk ataupun rupa ya, sebagian bintang-bintang. Mereka beribadah kepadanya dan juga ya, mendekatkan diri kepada bintang-bintang tadi sebagaimana keyakinan para pemuja ataupun penyembah bintang-bintang. Dan disebutkan juga bahwa Fir'aun itu sendiri ya, ya'budul asnam ya, mereka itu ya, Fir'aun tadi juga menyembah berhala. Ini semua adalah ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat ya, Mesir yang dulu ya, Qudama al-Misriyin, masyarakat Mesir di zaman jadul itu akidah mereka ya, di atas kesyirikan karena menyembah berbagai macam ya, tuhan-tuhan ataupun sesembahan. Kemudian disebutkan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdullah Diraz rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Din ya,
tatkala beliau menyebutkan tentang masa dinasti Fir'aun, ya, kesimpulannya beliau menyebutkan bahwa di antara bukti-bukti peninggalan tentang mereka yang ada dalam museum di Berlin ataupun di London menunjukkan bahwa kaum Mesir, ya, sejak lama mereka itu mengakui atau mengetahui adanya al-ilah al-ahad al-ghaibi al-azali. Kaum Mesir sejak dulu, ya, mengetahui adanya Tuhan yang satu yang gaib, tidak bisa dilihat atau tidak nampak, al-azali juga yang kekal. Dan ini tidak mustahil kalau pembahasannya dimulai dari, ya, zaman, ya, Fir'aun misalnya, maka, ya, Fir'aun di zaman, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mengakui, ya, zat yang disebutkan seperti ini, ya kan? Dan mereka pun meyakini bahwa al-ilahul ahad, Tuhan yang satu yang tidak nampak dan kekal tadi, tidak bisa digambarkan, ya, tidak bisa divisualisasikan dengan sebuah gambar ataupun batasi dengan suatu batasan. Itu keyakinan mereka. Akan tapi keyakinan ini sudah terkontaminasi dan juga sudah terkotori, khususnya, ya, di sebagian masyarakat awam Mesir, ya. Dan sebagaimana tadi, tidak mustahil kalau zaman antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan zaman Musa cukup lama, misalnya beberapa abad, karena umur umat terdahulu juga cukup panjang, ya. Tidak mustahil terjadi sebagian kesyirikan di dalam, ya, sebagian ritual ataupun cara ibadah mereka. Sehingga ada keyakinan pada sebagian masyarakat awam Mesir bahwa Tuhan yang satu yang tidak nampak dan bersifat kekal tadi ataupun azali tadi akhirnya reinkarnasi, ya, ataupun, ya, merubah bentuknya, dan, ya, ada pada sebagian, ya, benda-benda alam yang istimewa, baik itu berupa, ya, manusia, hewan, ya, ataupun, ya, binatang, hewan, ataupun, ya, termasuk benda padat sekalipun. Dianggapnya Tuhan kayak berreinkarnasi ataupun, ya, bersatu dengan benda-benda tadi. Sehingga mereka meyakini bahwa kekuatan pengaturan itu dimiliki oleh para raja. Jadi menurut mereka raja merupakan istilahnya salah satu titisan Tuhan. Dan kekuatan untuk menyuburkan tanaman adanya pada sungai Nil. Jadi mereka anggap juga Nil itu sebagai, ya, titisan, ya, Tuhan yang mereka sifati dengan sifat gaib, tidak nampak dan juga azali tadi. Demikian juga, ya, kekuatan untuk, ya, mengembang biakan binatang-binatang ternak, ya, ada pada ijel, ya, anak sapi yang menurut mereka terjadi pembuahannya dengan sinar, ya, matahari. Dan sinar matahari juga atau matahari juga mereka anggap sebagai, ya, benda yang istimewa yang istilahnya apa? Tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka yakini tadi, ya, Tuhan yang mereka yakini yang bersifat dengan sifat al-ahad, al-ghaibi dan al-azali. Dan itu tidak mustahil adalah Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebelum itu. Maka benda-benda tadi, ya, dijadikan sebagai benda-benda yang suci dan juga, ya, diibadahi oleh mereka dan dikatakan memiliki, ya, hubungan khusus dengan Tuhan yang maha tinggi tadi yang tidak nampak dan juga tidak, ya,
tidak nampak dan juga bersifat azali ataupun kekal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Insyaallah masih ada pembahasan sekitar pembahasan 2 pendapat ini sesudah dikumandangkan azan salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdullah Diras tadi, yang menyebutkan bahwa asal akidah ataupun keyakinan penduduk Mesir Qudama yang dulu itu, maksudnya tentulah sesudah diutusnya Yusuf alaihissalam di tengah-tengah mereka, berada di atas keimanan, walaupun tidak mustahil tercampuri dengan sebagian kesyirikan, sesuai dengan jauhnya masa mereka dari nabi yang diutus. Dan ini mewakili pendapat kelompok kedua, yang mana mereka membantah kelompok pendapat pertama yang mengatakan bahwa masyarakat Mesir kuno dulunya adalah kaum paganis. Kelompok yang kedua ini membantah mereka bahwasannya kaum masyarakat Mesir kuno itu bukanlah mereka itu paganis, akan tapi aslinya mereka di atas ketauhidan. Apalagi kalau dikatakan dimulai dari Nabi Yakub alaihissalam, Israel, beliau adalah seorang nabi. Naik sedikit lagi ayahnya juga seorang nabi, Ishak. Naik sedikit lagi juga ayahnya seorang nabi, Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi mereka menjadikan berbagai macam sesembahan-sesembahan itu hanyalah sekedar rumus, simbol belaka, simbol yang menunjukkan tentang sifat al-ilah al-wahid, ilah yang esa. Sehingga mereka mengatakan al-ilah al-wahid tadi reinkarnasi ataupun istilahnya menyatu dengan sebagian makhluk-makhluk yang dianggap memiliki keistimewaan, dan akhirnya mereka sembah sebagian makhluk-makhluk tadi karena dianggap sebagai perwakilan dari wujud al-ilah al-wahid tadi. Yang di sini disebutkan di antara Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan oleh mereka, di awal mulanya ada pada seorang yang disebut dengan Aton ataupun Atun. Kemudian dewa Re dianggap sebagai dewa matahari. Kemudian ada disebutkan Amon ataupun Amun ini. Dan juga istilahnya hal-hal yang nampak yang bisa dilihat bagi para penguasa, sehingga dilihat atau didapatkan dalam sebagian kuil-kuil atau tempat ibadah mereka yang kuno, sebagian gambar-gambar ataupun relief nama-nama yang disebutkan tadi, sebagaimana yang ada pada dinding-dinding tempat ibadah mereka. Sehingga para Fir'aun tadi, raja-raja Mesir tadi, ada di saf terdepan sesudah sesembahan yang lainnya.
Maka kesimpulannya, ya, menurut pengarang kitab ini bahwa wal haq annal misriyin, ya, yang benar bahwa masyarakat Mesir, ya, dengan turun temurunnya mereka atau turun derajatnya mereka dari ketauhidan menuju kepada wasaniyah ataupun paganisme itu melalui, ya, beberapa tahap, ya, dengan menyembah berbagai macam sesembahan-sesembahan tadi, ya, yang mereka yakini memiliki kekuatan ataupun memiliki kemampuan yang memberikan, ya, manfaat ataupun madarat kepada mereka. Dan ini disebutkan, dibuktikan dengan adanya sebagian lagu-lagu pujian, ya, berupa doa ataupun munajat untuk Tuhan-Tuhan mereka itu, ya. Dan, ya, raja-raja tadi menempati tempat teratas sesudah, ya, ilah al-wahid yang mereka, ya, yakini, ya. Sebagaimana kesaksian Fir'aun untuk dirinya sendiri yang menganggap dirinya sebagai, ya, sebagai Tuhan, sebagaimana yang sering kita dengar dalam surat An-Nazi'at. Sesudah Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya termasuk tukang sihirnya, dia mengatakan, ya, fahasyara fanada, kemudian dia kumpulkan, Fir'aun kumpulkan rakyatnya, fanada, dan dia berseru, dia mengucapkan, dia berseru, faqal, maka dia berkata, ana rabbukumul a'la, ya, maka dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang melebihi al-alihah, Tuhan-Tuhan ataupun sesembahan yang lainnya. Dan kadang-kadang dia bisa jadi, ya, kadang-kadang bersifat bodoh, ya. Akhirnya dia sendiri menjadikan dirinya adalah ilah yang wahid tadi, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, wahai para, ya, para rakyat, wahai manusia, aku tidak tahu adanya ilah, adanya sesembahan selain diriku untuk kalian semua. Nah, jadi kalau mungkin lagi, apa istilahnya, lagi bete, lagi pusing, dia mengklaim seperti itu, walaupun dia sendiri, Fir'aun sendiri juga, ya, beribadah atau memuja patung sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Dan di sini Syekh Abu Bakar mengatakan bisa jadi dengan berbagai macam banyaknya sesembahan, ya, Tuhan-Tuhan masyarakat Mesir kuno tadi, bahwasanya manusia tatkala, ya, akal mereka sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi, dan mereka pun akhirnya saling bertanya di antara mereka, ya, apakah mungkin bagi, ya, satu orang bisa mengatur alam semesta yang begitu luas ini? Ya. Maka pertanyaan yang timbul dari mereka tadi dijawab oleh al-kahana, tukang-tukang sihir ataupun para dukun pada saat itu, ya, bahwa Tuhan tadi yang cuma satu itu menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya, yang tentunya lebih kecil dan lebih, ya, isinya apa, tidak mampu dibanding Tuhan yang satu tadi. Semua diciptakan sesuai dengan tujuannya. Ya, akhirnya mereka yakini sebagian, ya, Tuhan-Tuhan tadi ada pada sebagian makhluk-makhluk, matahari ataupun sungai Nil itu sendiri ataupun raja-rajanya mereka. Mungkin kalau ditamsil, walaupun penamsilan ini tidak pas, hanya untuk mendekatkan saja. Kalau menurut akidah kita sekarang, Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda kutip, tidak melakukan, ya, apa yang Allah inginkan semuanya dengan dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintah para malaikat alaihimussalam untuk melakukan hal itu bukan karena butuhnya Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan mereka. Justru para malaikat itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan taklif, beban kepada, ya, para malaikat tadi
mereka ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat melebihi kekuatan manusia, tapi mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Tuhan-Tuhan buatan, Tuhan yang kuat tadi menurut versi Mesir tadi tentunya di bawah kekuatan Tuhan yang satu tadi. Jadi ya jauh tentunya ya antara syariat Islam yang mulia yang kita yakini dengan keyakinan masyarakat Mesir kuno yang mengatakan Tuhan tadi menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya untuk membantu sebagian urusan-urusannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar, ya, Al-Ahad, As-Samad, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada para malaikat alaihimussalam sekalipun, lebih-lebih kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih lemah dibanding para malaikat alaihimussalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan ya masalah ini sebagaimana tadi disyaratkan ya masih butuh ya beberapa ya pertemuan lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah rububiyah, penciptaan alam semesta ini, ataupun uluhiyah ya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam masalah al-asma wa sifat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.